Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku, Irma Hartika. Mari belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 9. Materi ini merupakan bagian dari transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran. Apa ya yang dimaksud dengan translasi itu? Translasi adalah perpindahan semua titik pada bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Pada dasarnya, translasi hanya merubah posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat saat kita naik perosotan misalnya. Pada saat naik perosotan, kita hanya berpindah dari ujung atas perosotan ke ujung bawah perosotan tanpa merubah bentuk dan ukuran diri kita. Jadi, bentuk dan ukuran diri kita akan tetap sama, hanya saja posisi kita yang berubah, yang semula ada di atas perosotan menuju ke bawah perosotan. Bidang yang dimaksud di sini adalah perosotan. Nah, contoh lainnya nih, apa kira-kira? Bisa saat kita naik motor. Misalnya, kita mau naik motor dari rumah ke warung, mau beli makan nih misalnya. Nah, saat naik motor ke warung, hanya posisi kita saja yang berubah, yang semula dari rumah jadi berada di warung. Untuk bentuk dan ukuran baik kita maupun motor kita akan tetap sama. Di sini bidangnya adalah jalan yang kita lewati. Bisa dipahami ya translasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, translasi dalam matematika. Translasi dapat dilakukan pada bidang kartesius. Jika kita memiliki suatu titik dengan koordinat tertentu, translasi dapat menggeser titik tersebut sejauh beberapa satuan ke arah kanan, kiri, atas, maupun bawah. Besar pergeseran tersebut dapat ditulis dengan vektor translasi AB. Dengan A merupakan jarak pergeseran dengan arah mendatar atau searah dengan sumbu X. Dan B merupakan jarak pergeseran dengan arah vertikal atau searah dengan sumbu Y. Jika A dan B adalah positif, maka arah pergeserannya yaitu ke kanan atau ke atas. Dan sebaliknya, jika A dan B adalah negatif, maka arah pergeseran titik yaitu ke kiri atau ke bawah. Selanjutnya, langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Titik M 3,5 ditranslasikan 2 negatif 4. Nah, pertama-tama kita gambar dulu titik M 3,5 pada bidang kartesius. Kemudian kita lihat bahwa di sini ditranslasikan 2 negatif 4. 2 sebagai apa? Sebagai A. Nah, karena A bergeser dengan arah searah dengan sumbu X, jadi ke kanan atau ke kiri, dan karena 2 adalah positif, maka bergeser ke kanan, jadi 2 langkah ke kanan. Kemudian negatif 4 sebagai B. Nah, karena B adalah pergeseran dengan arah searah sumbu Y, yaitu ke atas atau ke bawah, dan di sini negatif 4, maka negatif 4 itu ke bawah, karena negatif ya kan. Jadi setelah ke kanan 2 langkah, ke bawah 4 langkah di titik 5,1.
Jadi hasil translasi dari titik M oleh 2 negatif 4 adalah M aksen 5,1. Lanjut, contoh soal yang kedua. Titik M negatif 5,7 ditranslasikan 3 negatif 4. Nah, yang pertama-tama kita gambar dulu dong titik M-nya negatif 5,7 pada bidang kartesius. Jika sudah, lalu ditranslasikan 3 negatif 4. Nah, 3 sebagai A. Ingat bahwa A ini bergesernya kalau nggak ke kanan, ya ke kiri. Karena 3 adalah positif, maka bergeser ke kanan sebanyak 3. Kemudian negatif 4. Nah, karena negatif 4 ini sebagai B, dan perlu diingat kembali bahwa B ini bergesernya ke atas atau ke bawah. Nah, karena negatif, itu bergesernya maka ke bawah. Jadi setelah bergeser ke kanan sebanyak 3, bergeser lagi ke bawah sebanyak 4. Jadi hasil translasinya adalah negatif 2,3. Nah, berikut merupakan tabel dari 2 contoh soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya tadi. Nah, melalui 2 contoh soal ini dapat kita simpulkan bahwasanya suatu titik A, X, Y atau sebarang titik X, Y yang ditranslasikan dengan AB dapat dihitung dengan cara X plus A, Y plus B. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian tidak cepat lupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.